Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Des. Ini dengan siapa ya? Dari Bu Mei, Bu. Oh, baik Bu Mei. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya kesini mau konsultasi mengenai kemarin kan saya yang pertama itu saya lahiran sesar dan untuk kehamilan yang kedua ini saya ingin persalinan itu normal. Gimana ya itu mungkin kita pendapatnya jika saya itu lahiran normal. Oke, sebelumnya pernah sesar karena apa ya Bu? Jalan lahir atau gangguan pada bayi? Sepertinya dari jalan lahir ya Bu. Kalau jalan lahir sendiri itu kan kambing sempit atau kelainan anatomis. Kalau gangguan pada bayi itu seperti bayi besar, placenta, previa atau semisal. Kalau saya sendiri itu dari Panggul sempit itu contohnya seperti jalan lahir itu seperti panggul sempit atau kelainan anatomis. Lalu untuk gangguan pada bayi itu seperti bayi besar, placenta previa dan semisal. Untuk ibu kemarin seperti apa? Kalau saya sendiri kemarin itu sesar karena panggul sempit ya Bu. Ibu kan tadi ingin kehamilan normal. Nah, itu disebut dengan VBAC. Sebelumnya ibu tahu apa enggak VBAC itu apa? Untuk sebelumnya saya tidak tahu apa itu VBAC. Baik. Saya mau menjelaskan tentang VBAC ya Bu, agar ibu paham apa itu VBAC. Jadi VBAC merupakan singkatan dari vaginal birth after cesar. VBAC berarti melahirkan secara perharian setelah sebelumnya pernah melahirkan secara sesar. Hasil penelitian menunjukkan 3 dari 4 wanita atau 75% yang sebelumnya mengalami 1 kali sesar dapat melahirkan secara perharian. Untuk manfaat VBAC sendiri untuk ibu yaitu melahirkan secara perharian membuat ibu lebih cepat melakukan aktivitas sehari-hari setelah melahirkan dan dapat pulang ke rumah lebih cepat. Kedua, resiko infeksi, trombosit atau pembekuan darah atau resiko kebutuhan transfusi darah lebih kecil dibandingkan dengan melahirkan secara sesar. Dan manfaat untuk bayi sendiri, yang pertama ada bayi yang dilahirkan secara pervaginan, pernafasannya lebih cepat stabil. Dan yang kedua, dengan melahirkan secara pervaginan, ibu dan bayi bisa melakukan skin to skin dengan lebih mudah dan ibu bisa segera memulai menyusui bayinya. VBAC sendiri juga memiliki risiko. Risikonya adalah robekkan rahim dari bekas luka operasi sesar sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan VBAC ya Bu. Yang pertama, apakah ibu pernah melahirkan normal sebelumnya? Berdasarkan hasil penelitian, jika seorang wanita pernah melahirkan pervaginan sebelumnya, baik sebelum atau sesudah operasi sesar, 9 dari 10 ibu atau 90% dapat melahirkan secara pervaginan atau dapat meningkatkan keberhasilan VBAC. Yang kedua, apa tipe sayatan pada operasi sesar sebelumnya? Nah, sebagian besar tipe sayatan operasi sesar adalah pada bagian bawah rahim. Jika operasi sesar sebelumnya sayatan dilakukan pada bagian atas rahim, kemungkinan terjadi lobekan lahir lebih tinggi. Dan yang ketiga, berapa kali sudah melakukan operasi sesar? Jika sebelumnya pernah melakukan operasi sesar sebanyak 2 kali, kelahiran setelahnya sebaiknya dilakukan sesar kembali. Tingkat keberhasilan untuk melahirkan pervaginan adalah sebesar 70-75% dan tentunya perlu didiskusikan dengan dokter kandungan yang menangani karena adanya risiko robekan pada rahim. Dan yang keempat, kapan operasi sesar terakhir? Resiko robekan pada rahim meningkat jika jarak persalinannya kurang dari 18 bulan ibu. Dan yang kelima, apakah ada faktor penyulit lain pada kehamilan? Contohnya, seperti kelahiran letak bayi, tensi ibu yang tinggi, kehamilan yang sudah lewat waktunya, hamil ular, letak placenta di bawah, dan beberapa hal lain. Dan yang keenam, di mana rencana melakukan persalinan. Jika ibu ingin melakukan VBAC, maka persalinan harus dilakukan di tempat
sehat dan mampu melakukan operasi sesar darurat atau rumah sakit. Yang ketujuh, apakah memerlukan induksi atau rangsang? Pada persalinan pervaginal, setelah sesar tidak bisa dilakukan induksi atau menggunakan obat perangsang jika persalinan tidak lanjut. Dan yang kedelapan ada, apakah ada riwayat robekan pada rahim sebelumnya? Pasien tidak akan disarankan melahirkan pervaginal jika ada riwayat robekan pada rahim di kehamilan sebelumnya. Jadi menurut ibu tadi, karena kelahiran sebelumnya sesar karena panggul sempit, maka disarankan yang kedua ini untuk sesar ya Bu. Jika dipaksakan VBAC sangat berisiko baik ibu maupun bayi. Baik, apakah ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi? Sepertinya sudah paham ya Bu. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi tentang apa yang saya sampaikan tadi. Coba jelaskan tentang manfaat VBAC. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu yang pertama melahirkan secara pervaginal, membuat ibu lebih cepat melakukan aktivitas sehari-hari setelah melahirkan dan dapat selalu ke rumah lebih cepat, dan terdeteksi infeksi, trombosit atau pembekuan darah, atau risiko kebutuhan transfusi darah lebih kecil dibandingkan dengan melahirkan secara sesar. Dan tadi ibu juga menjelaskan ketika lahiran yang pertama itu sesar, dan untuk kemungkinan melahirkan yang sesuai dengan normal itu kemungkinan kecil tidak bisa, karena saya dulu mengalami yang namanya panggul sempit. Jadi saya rasa ibu sudah paham dengan semua yang saya jelaskan tadi. Baik, saya rasa cukup konsultasi ini. Untuk keputusan selanjutnya saya serahkan ke ibu. Semoga kelahiran selanjutnya diberikan pelajaran. Ya, terima kasih ibu ya. Saya cukup ibu, saya pamit dulu. Iya ibu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama, sehat-sehat ya ibu. Makasih Bu. Assalamualaikum.